Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, ini video ini Bu buat untuk membantu kalian dalam rangka membuat laporan praktikum tentunya, karena setelah video ini hanya contoh, nanti kalian akan dapat soal untuk praktikum. Jadi ini latihan saja, silahkan kerjakan sesuai petunjuk praktikum yang ibu berikan. Nanti kalian akan mendapat sebuah soal dimana nanti akan kita kerjakan secara berkelompok bagaimana cara membuat laporannya juga. Nah, gambar latihannya seperti ini. Kemudian ini adalah konfigurasi interface-nya. Nah, ini adalah nanti yang langkah-langkah konfigurasi kalian. Akan disediakan tabel seperti ini, dimana inilah yang menjadi laporan kalian nanti selesai melaksanakan praktikum. Nah, jadi ini video ibu buat hanya untuk video contoh, sehingga kalian nanti bisa mengerjakan studi kasus atau praktikum yang akan ibu berikan. Jadi soalnya nanti akan pasti berbeda. Nah, seperti biasa, silakan buka aplikasi Cisco pakai Tracermu. Kita coba membuat gambar seperti yang tadi ibu tampilkan. Gambarnya tidak harus persis, yang penting adalah IP yang ada pada gambar ini ya. Oke, kita mulai dengan menggambar router. Nah, sini kan ada banyak nih. Nih kita klik di router, kemudian ada banyak. Kita pilih router ini saja, router. Kemudian tambah satu lagi. Nah, ini router. Nah, posisinya itu terserah saja. Yang jelas kan harus ada 2 router itu. Selanjutnya akan ada 2 switch. Switch itu sini nih, sebelah ini, sebelahnya router. Klik, kita pakai PT switch saja. Switchnya itu bisa di sini, bisa di sini, dimanalah posisi yang nyaman. Oke, switch lagi. Nah, kemudian nanti ada PC. Nah, kalau PC berarti dipindah ke sebelah. Nah, ini PC. Kita pilih PC ya. Kemudian satu lagi di sini, satu lagi di sini. Nah, untuk merubah ini silahkan ini diklik 2 kali. Nah, jadi berubah. Kita misal mau kasih nama R1 ya, silahkan diketik, ditekan tombol escape pada keyboard, kemudian berubah switchnya. PC-nya kita buat misal COM1. COM itu artinya maksudnya komputer gitu ya. Ini COM3 dan ini COM4. Beda ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita ke kabel. Untuk kabel, pilih ya ini seperti gambar petir. Ada satu cara tercepat, kita pakai yang gambar petir ini. Kenapa kita pakai gambar petir ini? Kalau gambar petir ini
jadinya otomatis dia. Ya, ibu contohkan ini, kita klik ke sini, dia akan otomatis mencarikan kabel yang sesuai dengan ini. Nah, padahal seharusnya kita tahu ini kabel yang warna biru ini untuk apa, yang warna hitam ini untuk apa. Nah, kita pakai yang hitam untuk menghubungkan dari PC ke switch. Nah, ini harus pilih. Jadi kita pasti pilih yang pas Ethernet. Ke switch pilih ya yang pas Ethernet juga. Jadi dari sini ke sini. Nah, sama kan? Jadi di PC itu kan ada konektor. Kita biasa mengenai RJ45. Nah, itulah pas Ethernet. Jadi kan di PC ada itu. Jadi komunikasinya ke switch kita tidak menggunakan USB, tapi kabel UTP yang menggunakan port RJ45. Selanjutnya dari arah switch, nah pas Ethernet lagi kita arahkan ke router, sama pas Ethernet juga. Nah, begini. Sama hal yang sama akan kita kerjakan untuk PC. Sebentar. Dari PC 3 menggunakan pas Ethernet ke pas Ethernet. Maaf, ini salah nih. Ini ya pas Ethernet 1. Kemudian dari switch pas Ethernet 2 ke nah ini gimana? Dari router 1 ke router 2 kita pakai yang serial DCE. Itu pakai yang serial 2 ke serial 2 juga. Nah, jadinya seperti ini. Langkah pertama setelah gambar jadi seperti ini, kita bisa atur di PC 1, diklik 2 kali ini, kemudian ke desktop, IP configuration. Nah, di sini maaf, supaya lebih nyaman kita labeli dulu. Gambar-gambar ini supaya tahu IP yang ini apa, IP yang ini apa. Nah, ini agak saya turunkan. Oke. Jadi untuk melabeli, kalian dari sebelah kiri pada baris ke 1, 2, 3 ini kan di atas tulisan logical ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti note ini, seperti buku catatan, place note atau N, klik arahkan ke sini saja. Nah, kita masukkan IP-nya adalah 192.168.25.1. Oke, baru kita escape. Nah, ini diaturlah sedemikian rupa. Setelah itu kita buat lagi satunya, 192.168.25.2. kita tekan tombol escape lagi. Lanjut untuk jaringan yang ini 192.168.10.1. Ini 192.168.10.2. Satu 168.20.1.
untuk jaringan ini. Kemudian untuk PC nya 192.168.20.2. Oke, sudah jadi gambarnya. Selanjutnya kita klik, kemudian kita isi desktop IP address-nya pakai GUI 192.168.10.2. kita tekan tab, dia akan keluar sendiri tuh. Nah, untuk gateway-nya di mana? Gateway-nya adalah kita pakai IP yang ini, 192.168.10.1. Nah, kalau udah kita tutup, beralih ke komputer 2, ke desktop, kita pilih ini 192.168.20.2, kita tab, kemudian tab lagi 192.168.20.1. kalau sudah kita oke, terus maaf, ini 20, ini 10.3 ya, maaf, ini berarti 10.1 karena kita konfigurasi yang ini. Jadi ini gateway-nya, ini PC 2, gateway-nya mengarah ke IP yang ada di sini, yang 10.1. Oke, selanjutnya kita ke komputer 3. Komputer 3 itu 192.168.20.2. kemudian kita tekan tab lagi 192.168.20.1. kita tutup. Kemudian komputer 4 92.168.20.3. kita tekan tab 2 kali 1. Keempat PC ini sudah memiliki IP. Selanjutnya kita akan konfigurasi router 1 menggunakan CLI. Kalau yang tadi menggunakan GUI. Nah, untuk bagian ini kita tekan, kita ketik huruf N, kemudian enter, kita enter lagi, silahkan ketik perintah enable, lalu config, konfigurasi terminal. Nah, supaya terlihat kita sedang melakukan konfigurasi pada router 1, maka kita ganti saja R yang ini, router ini jadi R garis -1, kemudian enter. Maaf, ada yang salah. Oh, terbalik. Bukan host. Name R1, kita enter. Nah, sudah berubah. Baru kita lakukan konfigurasi untuk kita boleh konfigurasi kabel DCE ini.
boleh juga kita konfigurasi yang ini. Jadi supaya urut yang keluar dulu pakai int se 0 garing 2 garing 0 baru kita enter. Config F itu IP addressnya adalah 192.168.25.1 spasi 255.255. Ini adalah subnet. Kalau sudah, kita rubah clock rate-nya jadi 64.000. Kemudian no shutdown, enter. Setelah itu jangan di exit dulu, karena kita exit aja dulu. Oke, nah semua ini semua perintah-perintah tadi yang kita ketik itu kita simpan dulu kita laporkan dulu di ini. Di bagian ini. Nah, laporkan satu persatu. Caranya tadi gini ya. Nah, ini kalau ganti nama seperti ini, kita pindah sini aja. Nah, ini di blok, kemudian di copy, kita pindahkan ke sini, tinggal diberi nama ini apa, gitu kan. Kemudian lanjut yang ini di blok sampai sini, di copy. Oh ya, dari sini di copy, kemudian dipaste di sini, begitu seterusnya. Sehingga kalian nanti isi saja keterangannya apa. Nah, nanti ini selengkapnya ada di manual atau di petunjuk latihan praktikum. Kita lanjut ngerjakan ini. Ini kita masukkan IP untuk suite 192.168.10.1, kemudian subnet masknya, baru kita enter. Setelah itu no shutdown dan hilang ini exit ya. Baru setelah itu kita ketik lagi untuk melakukan IP route, karena routing status itu rutenya kita yang tentukan. Nah, ini IP route itu yang pertama adalah alamat rute berikutnya. Jadi rute berikutnya adalah ini ya, rute berikutnya dari ini, dari router 1 ini adalah ini ya.
di IP root 192.168.20.1, kemudian subnet masknya 0, lalu router yang dilewati oleh next root tadi, switch tadi, itu switch ya, ini yang 20.1 ini kan melewati router ini. Nah, berarti ini diisi 192.168.25.2, baru kita enter. Waduh, bentar. Maaf, ini ada yang salah ya, salahnya di sini. Kita tidak pakai ini 0, kita pakai ininya apa, pakai kelasnya, IP kelasnya, IP sini ya tadi ya, IP root. Kita pakai alamat IP network ya, 192.168.20.0, jadi IP network bukan IP switch-nya. 255.255.255. Ini adalah subnet mask dari IP network tadi, network IP tadi. Lalu ini 192.168.25.2, ini adalah next hop-nya dari router 1. Kemudian kita enter ya. Sudah oke. Kita cek apakah sudah bisa. Kemudian kita exit setelah ini. Kita exit, enter. Nah, kalau sudah, lagi kita coba show IP root. Nah, jadi kita sudah terkonek dengan ini, dengan 192.168.10.024. Ini sudah selesai, sudah terkonek. Kita tutup, kita lanjut ke router yang kedua. Sama, kita lakukan kurang lebih sama dengan tadi. Konfigurasi terminal, silakan mau yang SE ya serial dulu atau mau yang IP dulu. Kita IP dulu ya. 192.168.255.255.0. Kita enter. Waduh,
Oh ya, apakah ada yang salah? Sebentar. Oh ya, ada yang lupa. Kita lupa interface FA00. Iya, ini yang dilupakan. Makanya tidak mau. Titik 20.1. Lupa. Oke, kemudian kita shutdown. Exit. Nah, setelah exit kita lakukan untuk yang serial. Kalau sudah, baru di IP add 192.168.25.2 255.255.0. Sudah, kita shutdown lagi, baru exit. Setelah itu baru kita melakukan IP root, karena tadi ini kebalikannya. Ini berarti ini tadi networknya ini sebagai next hop-nya 255 baru 192.168.25.1. Oke, kalau sudah kita enter, dan kurang 1. Harusnya tadi kita ganti nama ya. Harusnya tadi di awal tadi ganti nama dulu. Nah, supaya di ini ketahuan mana yang config router 1, router 2. Oke, kalau sudah, kita coba show IP root. Sebentar. Kita exit dulu, tidak mau di sini. Bukan. Oke. Show IP root. Sudah. Ini harusnya sudah terkoneksi. Oke, nih. Nah, ada cara kedua untuk mengerjakan. Kalau kamu pusing dengan yang CLI tadi, sebenarnya gampang. Dari sini di config kita bisa nih, kalau dari setting ya, global static setting. Nah, display name yang tadi hostname itu bisa ganti di sini. Kemudian untuk interface kayak yang
kita INTF 0 itu, nah rubahnya di sini. Serial juga rubahnya di sini. Routingnya kita pakai statis. Ini harusnya sudah masuk. Kenapa ini belum masuk? Jadi ini harusnya berubahnya di sini. Nanti kita lihat setelah kita melakukan uji coba. Nah, untuk uji coba ini ada tanda panah di sini, kita klik, masih kosong. Ini ada gambar amplop dan tanda plus. Kita klik di sini, kemudian klik lagi di sini. Nah, kalau sukses jadi dia. Kita coba lihat di statis, belum ada ya. Nanti kalau ini kita masukkan di statik, ini jadi 192.168.20.0 net mas hop tidak mau 255.255.0, kemudian 192.168.25.1. Oh, maaf, 2. Oke. Tapi di sini ada dia. Di network addressnya ada S192.168.10.0 255.255.168.25.1. Nah, walaupun di sini tidak ada, dia di sini ada. Sudah ada dia. Nah, untuk menguji yang berikutnya dari PC 3 ke PC 4 sukses juga. Bagaimana jika dari misalnya PC 1 ke PC 4, pilot kita del, kita kirim ulang 1 ke 4 sukses. Nah, ini kalau kita gunakan cara GUI atau cara melihat menggunakan grafik seperti apa. Nah, kalau kita ingin mencoba seperti di command prompt, caranya saya ulangi, kamu klik bagian PC, kemudian desktop, kemudian pilih command prompt. Nah, kita coba ping ke teman dia yang masih satu komplek perumahan 10.3 replay. Sekarang kita coba ke tetangga komplek, replay atau tidak. Biasanya dia RTO dulu ya, RTO kemudian replay, sama kayak tadi, RTO dulu, violet dulu, baru RTO, kemudian 3. Biasanya kalau yang pertama sudah replay, maka yang berikutnya replay. Ini sudah. Kalau mau coba lagi di PC 4, karena biasanya kalau di sini sudah bisa, ini sudah bisa ngeping ke sini, ini juga biasanya sudah bisa. Nah, ini terlihat nih dari gambar yang hijau-hijau. Tapi kita coba desktop, run, kita ping ke tetangga satu komplek 20.2, sama tetangganya dibalas. Kemudian gimana kalau tetangga komplek lain? Alhamdulillah replay langsung. Itu artinya kita sudah
sukses. Nah, bagian ini juga nanti dilaporkan. Ini di blok, kemudian Ctrl C. Misalnya di bagian bawah, bagian terakhir, ternyata tidak bisa ya, tidak bisa ternyata. Kalau tidak bisa berarti tidak bisa dilaporkan berarti ya. Kita cek di config saja, berarti juga tidak bisa. Ya, berarti ini oh ya, bisa. Caranya diklik, nah copy, baru dipaste. Di bawah tidak ada tombol, jadi ibu kira tidak bisa. Nah, ini jadinya seperti ini. Di laporan kalian nanti ditulis saja keterangannya apa. Demikian. Ya, ternyata jadinya sudah selesai. Seperti apa tugasmu nanti dilihat di bawah, apa yang harus diisi, apa yang harus dilaporkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugas. Terima kasih.